Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Nurul Eka Fitria dengan NIM 1122102075. Di sini aku bakalan menjelaskan tentang HTTP request. Apa sih HTTP yaitu? HTTP request adalah front end HTTP request yang dimana klien biasanya yang ada di web browser mengirimkan perintah HTTP ke server untuk mengambil data atau melakukan tindakan tertentu. Perintah ini dapat berisi informasi seperti URL, tujuan, metode, misalnya get, post, delete, itu yang menyerahkan informasi tambahan ke dalam beberapa kasus badan permintaan yang berisi data yang akan dikirim ke server. Terus front end HTTP ini request biasanya dilakukan menggunakan JavaScript melalui objek XML HTTP request atau fetch IP yang disediakan oleh browser. Pada umumnya mengembangkan front end ini menggunakan JavaScript untuk mengatur logika di sisi klien, termasuk membuat dan mengirimkan permintaan HTTP kepada server. Terus di beberapa contoh menggunakan front end HTTP request, misalnya menginput, mengambil data dari server, terus mengirim data ke server. Kalau mengambil data dari server itu misalnya mengambil data JSON dari IP reset untuk menampilkan halaman web. Terus yang kedua mengirim data ke server, misalnya mengambil data formulir dari halaman web ke server untuk diproses dan disimpan. Terus tidak ada interaksi dengan IP menggunakan perintah HTTP untuk berinteraksi dengan layanan pihak ketiga seperti mengirim pesan atau IP pesan instan atau mengambil data dari IP. Nah, setelah perintah HTTP dikirim ke front end, server menerima permintaan tersebut, memproses dan mengirimkannya ke HTTP kembali ke klien dengan data yang diminta atau pesan sesuai dengan perintah tersebut. Sekarang kita ke codingan. Ya guys ya. Codingan. Terus kita ke sini. Korea request. Ini kita ke satu. Ya guys, terus kita nyalain examnya sampai pp. Ini ya guys ya. Terus di sini kan ada back end, ada front end. Nih, jadiin satu. Kita ke terminal. Kita ke yang dulu deh. Kalau back end kan index.js port 5000 nih jalannya. Terus kita ke terminal lagi, kita ke front end, kita ke npm run dev, terus kita jalanin. Nah, muncul guys. Setelah muncul seperti ini kan di examnya itu kan nih si mahasiswa ya, nih, itu kan. Nah, di sini kita ada tombol get all, get by name, post, put, delete, dan clear. Nah, aku bakalan jelasin satu-satu apa kegunaannya. Kalau get all ini, dia menampilkan semua data mahasiswa. Dari NIM, nama, semua.
Lalu kalau get by name kita ambil nih, ini aku aja, Ctrl C, kita ke name, kita Ctrl C, terus kita Ctrl V, kita get my name. Nah, dia hanya mencari name-nya aja ini, by name ini. Terus kalau misalnya kita clear ini menghapus ini, kita hapus ini, kita clear. Nah, dia terhapus. Kalau kita mau post, kita misalnya kita buat yang baru aja. Kita ke al dulu ya. Kita al. Nih. Kita buat yang baru deh. Misalnya name-nya 1122 10 20 74 ya. Jangan nama Rani Patrici. Oke. Terus angkatan 2022 dengan prodi S1 Teknik Informatika. Kita spasi, kita post. Nah, mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke. Kita ke bawah. Nah, nih. NIM dengan 74 nama dan Dewi angkatan 2022 dan teknik informatika sudah ada. Kalau kita ingin put, kita harus, kalau kita mau mengubah data, ini aja deh. Kita harus mengcopy semua dari NIM, angkatan, nama, angkatan, semuanya kita copy, taruh di sesuai Oke. Di sini kita misalnya NIM-nya kita ganti nih ke 122 10 20 07. Terus ini namanya Aminah coba kita Putri Aminah, angkatannya 2022. Ini kita ganti jadi ini kita tetap aja ya, kita put. Nah, mahasiswa berhasil diubah. Oke. Kita ke bawah. Nih. Oh. Kok bisa ya guys ya? Oh, aku salah guys. Ctrl C. Coba kita ulang lagi ya. Oke. Ini harusnya cuma diganti gini aja. 07. Ini namanya namanya tetapin aja deh. Namanya kita nggak usah ganti. Terus ini angkatan 2021 dan ini tetap teknik informatika ya. Dapat ya. Oke guys, kita lanjut. Tadi itu ada kesalahan. Nah, coba kita data yang udah diubah itu nggak bisa diubah lagi guys ternyata. Terus coba kita pakai ini aja ya. Juga punya Rani. Ctrl C.
sorry. Nah, ini kita bakalan ganti Rani jadi Ririn. Ririn. Jadi kita put nimnya nggak usah diganti ya, cuma nama aja. Put. Oke, kita ke bawah. Nah, dia terganti guys. Jadi tadi itu kesalahannya aku mengubah data yang sudah kuubah, jadi nggak bisa diubah lagi gitu. Setelah itu kita delete yang mana ya, ini jadi kita delete kita Ctrl C nimnya, kita nim aja ya, dan yang kita delete mahasiswa berhasil dihapus ya. Target tuh gak ada kan guys. Jadi hanya coba kalau dicoba ya, bisa nggak sih nama kita hapus, kita delete. Oh bisa guys. Gak bisa guys, ternyata harus pakai nim. Jadi ketika kalau pakai nama nggak bisa, delete-nya harus pakai nim gitu guys. Oke guys, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.